Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama adalah Aulia Sudidadi, NPT 11220023 dari kelas Meteorologi 5D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa soal terkait dengan fisika awan. Ya, dapat kita lihat pada slide, soal terdiri dari 8 soal, 4 soal esai, dan juga 4 soal hitungan. Pada soal hitungan, di sini terdapat keterangan bahwa kode XX akan diganti dengan 2 digit terakhir dari NPT, dan di sini saya dalam pengerjaan soalnya menggunakan angka 23 untuk mengganti kode XX tersebut. Langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Jelaskan prinsip kerja radar, cuaca, lidar, sodar, dan distrometer dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Yang pertama, radar cuaca. Prinsip kerja radar cuaca melibatkan pemancaran dan penerimaan kembali gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh objek target. Radar cuaca beroperasi dengan memanfaatkan efek Doppler, di mana gelombang elektromagnetik yang dipancarkan akan dipantulkan kembali oleh objek seperti awan atau partikel presipitasi. Pergeseran frekuensi antara gelombang yang dipancarkan dan diterima digunakan untuk mendeteksi karakteristik partikel termasuk ukuran, arah, dan kecepatan geraknya. Kaitannya dengan proses mikrofisis awan, radar cuaca dapat mendeteksi dan menganalisis berbagai dinamika yang terjadi dalam awan. Proses mikrofisis melibatkan interaksi partikel awan seperti tetesan air, kristal es, dan aerosol yang menentukan pembentukan dan perkembangan awan hingga menghasilkan presipitasi. Radar cuaca bekerja dengan mengukur reflektivitas dengan satuan GBZ yang memberikan informasi tentang ukuran, konsentrasi, dan distribusi partikel di dalam awan. Sehingga kita dapat memantau proses mikrofisis dalam awan hingga membentuk presipitasi. Jadi, pada prinsipnya, radar cuaca ini bekerja dengan memanfaatkan efek Doppler dan memancarkan gelombang elektromagnetik seperti kita lihat pada gambar. Jadi, radar akan memancarkan gelombang elektromagnetik dan akan ditangkap oleh partikel di udara seperti awan, kemudian akan dipantulkan kembali dan gelombang tersebut akan diterima oleh receiver. Yang selanjutnya, kita dapat melihat reflektivitas dari awan tersebut. Selanjutnya, LIDAR atau Light Detection and Ranging. LIDAR ini merupakan teknologi penginderaan jauh aktif yang bekerja dengan memancarkan pulsa laser ke atmosfer dan menangkap pantulan dari partikel di udara. Sistem ini mengukur waktu tempuh pulsa laser dari saat dipancarkan hingga kembali diterima oleh subsistem penerima dan menggunakan kecepatan cahaya untuk menghitung jarak secara akurat. LIDAR mempunyai resolusi spasial yang tinggi yang dapat memberikan profil partikel atmosfer termasuk distribusi aerosol, uap air, dan partikel awan. Kaitannya dengan proses mikrofisis awan, LIDAR berperan penting dalam mendeteksi aerosol yang bertindak sebagai inti kondensasi awan atau inti es yang memulai pembentukan tetesan awan atau kristal es. Selain itu, LIDAR dapat mengukur kandungan uap air dan distribusi partikel awan, membantu memahami proses mikrofisis awan hingga membentuk presipitasi. Jadi LIDAR seperti namanya light detection. Jadi deteksi cahaya. Kita dapat menghitung jarak eh, pada target dengan menggunakan kecepatan cahaya. Dengan LIDAR juga kita dapat menghasilkan data dengan resolusi spasial yang tinggi yang memudahkan kita dalam pemantauan awan tentunya. Bukan cuma awan tetapi seluruh partikel-partikel yang ada di udara. Selanjutnya sodar atau sonic detection and ranging. Prinsip kerjanya melibatkan pemancaran pulsa pendek akustik multifrekuensi ke atmosfer. Saat gelombang suara merambat, ia berinteraksi dengan ketidakhomogenan suhu dan turbulensi udara yang menyebabkan hamburan gelombang tersebut. Gelombang suara yang tersebar kembali diterima oleh antena sodar dan analisis pergeseran Doppler pada sinyal pantulan digunakan untuk menentukan komponen kecepatan angin radial. Dengan menggabungkan data dari beberapa arah pancaran, sodar dapat menghitung kecepatan dan arah angin dalam 3 dimensi.
Sehingga ini juga memudahkan kita dalam pemantauan meteorologi, terutama mikrofisis awan hingga membentuk presipitasi. Jadi solar ini pada prinsipnya dia bekerja dengan memanfaatkan gelombang suara. Dengan solar kita dapat eh, melihat komponen kecepatan angin dalam 3 dimensi. Selanjutnya itu distrometer. Distrometer ini merupakan sebuah alat atau instrumen yang dapat kita gunakan untuk mengukur distribusi ukuran, kecepatan jatuh, dan intensitas presipitasi yang prinsipnya melibatkan berbagai teknologi seperti metode optik laser yang mendeteksi perubahan intensitas cahaya saat tetesan hujan melewati sinar laser atau metode piezoelektrik yang mengubah dampak tetesan pada sensor menjadi sinyal listrik. Beberapa distrometer juga eh, sudah tersedia kamera yang dapat merekam bentuk dan ukuran butiran presipitasi. Dalam konteks mikrofisis awan, data dari distrometer penting untuk menganalisis raindrop size distribution, yang merupakan hasil dari mikrofisis seperti kondensasi, kolesensi, dan breakup. Distrometer digunakan untuk mengukur bentuk dan kecepatan jatuh tetesan air hujan, sehingga kita dapat mendeteksi tetesan hujan yang menaik permukaannya dan menganalisis sinyal yang dihasilkan untuk menentukan karakteristik fisik dari tetesan tersebut. Jadi, dengan distrometer, kita dapat menentukan karakteristik fisik dari tetesan hujan yang jatuh dengan penangkapan sinyal yang dihasilkan dari distrometer ini. Dan karena beberapa distrometer sudah tersedia kamera, jadi kita bisa melihat bentuk dan ukuran butiran presipitasi karena terekam secara langsung dari kamera dari distrometer ini. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua. Jelaskan teori elektrifikasi thunderstorm. Jadi, teori elektrifikasi thunderstorm atau badai petir menjelaskan bagaimana muatan listrik terbentuk atau terpisah di dalam awan CB yang akhirnya menghasilkan kilat. Prosesnya dimulai dengan pembentukan partikel es dan krepel di dalam awan yang terjadi di daerah dengan suhu sangat rendah. Pada saat yang sama, tetesan air super dingin, yaitu tetesan air cair di bawah titik beku, hadir dalam jumlah besar. Ketika partikel es kecil bertabrakan dengan droplet yang lebih besar dalam kehadiran tetesan air super dingin, terjadi transfer muatan listrik. Dalam proses ini, partikel es kecil biasanya memperoleh muatan positif, sementara grapple mendapatkan muatan negatif. Jadi terdapat perbedaan muatan di dalam awan. Ya, seperti kita lihat pada gambar, terdapat perbedaan muatan positif dan negatif di dalam awan, yang nantinya akan mengalami proses transfer muatan karena dipengaruhi oleh suhu dan dinamika benturan di dalam awan. Jadi di dalam awan ini nantinya akan terbentuk atau terjadi benturan-benturan yang menyebabkan terjadinya transfer muatan antara muatan positif dan muatan negatif tadi. Selanjutnya, updraft atau arus udara ke atas di dalam awan akan membawa partikel es kecil bermuatan positif ke bagian atas awan. Sementara itu, gravel yang lebih berat tetap berada di bawah awan dan jatuh ke area yang lebih rendah. Sehingga hal ini menyebabkan pemisahan muatan dengan bagian atas awan menjadi bermuatan positif, sedangkan bagian bawah bermuatan negatif. Ketika sudah terjadi pemisahan seperti ini dan sudah terbentuk eh, perbedaan muatan, maka selanjutnya akan menciptakan medan listrik yang sangat kuat di dalam awan. Jadi dalam awan ini akan terbentuk muatan listrik yang sangat kuat, dan ketika muatan listrik tersebut sudah mencapai ambang batas tertentu, maka ia dapat memecah resistensi udara di sekitarnya dan bisa menghasilkan kilat sebagai pelepasan muatan antara area yang berbeda muatannya, baik itu di dalam awan, di antara awan, atau antara awan dan permukaan bumi. Seperti itu ya. Langsung saja next. Kita masuk pada soal yang ketiga. Ada beberapa pembagiannya lagi.
Itu pada bagian A dulu kita bahas. Jelaskan beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Jadi ada lima koreksi. Di antaranya yang pertama yaitu efek kinetik. Pada efek kinetik, dia mengacu pada laju perpindahan panas, massa, dan momentum antara tetesan hujan dan lingkungannya, yang bergantung pada bilangan Knudsen. Dengan beberapa ketentuan, jika bilangan Knudsen lebih kecil dari satu bilangan Knudsen, lebih kecil dari satu bilangan Knudsen dan lebih kecil dari satu, maka medan uap dan suhu dianggap kontinu, dan perpindahan dijelaskan menggunakan pendekatan kontinuitas Maxwell. Jika bilangan Knudsen lebih besar dari satu, lebih besar bilangan Knudsen dari satu, maka medan uap dan suhu tidak lagi kontinu. Sehingga dalam kondisi ini perpindahan lebih baik dijelaskan melalui teori tumbukan molekuler yang relevan untuk partikel udara dengan ukuran kurang dari 0,06 mikrometer. Selanjutnya, eh, untuk ketentuan yang ketiga, jika bilangan Knudsennya tidak hingga dari satu atau melebihi satu, seperti pada tetesan awan kecil dengan radius 0,1 hingga 1 mikron, pendekatan kontinuitas Maxwell maupun molekul bebas tidak berlaku, sehingga kita memerlukan model tambahan untuk memahami fenomena tersebut. Yang kedua yaitu efek ventilasi. Aliran udara di sekitar tetesan yang jatuh mempercepat perpindahan panas dan massa, terutama di sisi yang menghadap arah jatuhnya relevan untuk penguapan dan pertumbuhan partikel kecil. Yang ketiga, pertumbuhan tidak stasioner. Uap air dan suhu di sekitar tetesan berubah secara dinamis, menyebabkan adaptasi lapisan difusi yang cepat. Dengan efek ini sering diabaikan karena terjadi dalam waktu yang relatif singkat, bahkan dengan satuan mikrodetik. Yang keempat, updraft yang tidak stabil. Perubahan kecepatan arus udara naik dalam awan memperluas spektrum ukuran tetesan dengan mengaktifkan inti kondensasi baru, meskipun dampaknya kecil pada evolusi ukuran tetesan yang ada. Yang keempat, efek statistik. Efek statistik mencerminkan variasi riwayat pertumbuhan setiap tetesan hujan. Setiap tetesan mengalami kondisi supersaturasi yang berbeda sepanjang evolusinya. Bagian B, proses mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin. Kita masuk pada awan hangat terlebih dahulu. Awan hangat terbentuk di wilayah dengan suhu di atas titik beku. Seluruh partikel dalam awan berupa tetesan air cair. Dalam proses ini, partikel higroskopis seperti NaCl dan KCl digunakan sebagai inti kondensasi awan. Partikel ini disemai menggunakan pesawat, drone atau generator darat, menarik uap air di sekitarnya dan mempercepat proses kondensasi. Kondensasi akan menghasilkan tetesan air yang lebih besar, yang kemudian mengalami koalesensi, hingga tetesan menjadi cukup berat untuk jatuh sebagai hujan. Adapun tahap-tahapannya, yang pertama kita memilih awan yang tepat sebagai target, yaitu awan CV yang berada di atas daerah tangkapan air. Kemudian kita membuat bahan larutan atau kita membuat partikel inti kondensasi, bisa digunakan NaCl ataupun KCl sebagai bahan semai ya. Selanjutnya bahan semai tersebut kita bawa menggunakan pesawat untuk kita lakukan penyemaian. Kemudian kita semprotkan larutan tersebut ke dasar awan. Larutan yang bersifat higroskopis akan menyerap uap air di sekitar partikel. Partikel tersebut akan tumbuh melalui kondensasi dan akan terus tumbuh ketika partikel naik lebih tinggi oleh arus udara ke dalam awan. Partikel besar dan tetesan kecil akan bertabrakan dan bergabung menjadi tetesan yang lebih besar melalui koalesensi. Tetesan selanjutnya akan cukup berat dan jatuh sebagai presipitasi. Biasanya memerlukan waktu 15 hingga 20 menit setelah dilakukan cold seeding. Selanjutnya yaitu awan dingin. Pada awan dingin biasanya berada di wilayah dengan suhu di bawah titik beku.
partikel di dalam awan terdiri dari campuran tetesan air super dingin dan partikel es. Pada awan dingin, kita menggunakan perak iodida dan juga es krim. Jadi, yang membedakan dengan awan hangat sebenarnya adalah bahan semua yang digunakan. Selebihnya mungkin sama ya, tapi yang membedakannya adalah bahan semua yang digunakan, yaitu menggunakan perak iodida dan juga es krim. Zat ini memiliki struktur kristal menyerupai es, sehingga memicu pembentukan kristal es melalui deposisi atau pembekuan tetesan super dingin. Untuk proses-prosesnya kurang lebih sama, yang membedakan hanyalah bahan semua yang digunakan. Untuk yang ketiga, perbedaan mendasar persamaan 1D, 2D, dan 3D pada model numerik awan. Perbedaan yang mendasarnya, yang paling dasar sebenarnya adalah jumlah dimensi yang dipertimbangkan, di mana 1D hanya mempertimbangkan satu dimensi, yaitu arah vertikal, 2D mempertimbangkan dua dimensi, arah vertikal dan horizontal, dan 3D mempertimbangkan tiga dimensi, yaitu satu arah vertikal dan dua arah horizontal, tinggi, panjang, dan lebar. Jadi yang membedakannya itu hanyalah arah, mau itu vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, pada kita masuk pada soal esai yang terakhir. Jelaskan proses yang terjadi pada gambar. Seperti yang kita lihat pada gambar, langsung saja proses-proses yang terjadi pada gambar ini sebenarnya merupakan proses proses presipitasi atau proses pembentukan hujan yang dimulai dari kondensasi, di mana uap air di atmosfer berubah menjadi air cair, membentuk tetesan kecil yang menjadi dasar pembentukan awan. Selanjutnya ada penguapan, evaporasi, air cair seperti tetesan hujan menguap menjadi uap air sebelum mencapai permukaan bumi, terutama jika melewati lapisan udara yang kering. Selanjutnya deposisi, uap air langsung berubah menjadi es tanpa melalui fase cair dan menghasilkan partikel es dalam awan. Selanjutnya, pencairan es dalam awan, termasuk salju dan gravel, mencair menjadi air cair yang kemudian jatuh sebagai hujan. Selanjutnya, pembekuan air cair yang sangat dingin membeku ketika bertemu dengan partikel es hingga menghasilkan salju atau lapisan es di sekitar partikel. Lalu autokonversi, tetesan air kecil di dalam awan bergabung satu sama lain hingga membentuk tetesan besar yang cukup berat untuk jatuh sebagai hujan. Lalu koalesensi, proses partikel-partikel di awan saling bertabrakan dan bergabung menjadi partikel yang lebih besar, di mana air dan es dalam awan bergabung menjadi hujan, air, es, salju, dan hujan bergabung menjadi gravel atau butiran es lunak, dan es dalam awan bergabung membentuk salju. Selanjutnya konversi, partikel-partikel berubah bentuk seperti es di dalam awan berubah menjadi salju, penangkapan es oleh hujan, tetesan hujan menangkap partikel es di atmosfer dan mencairkannya menjadi air cair. Selanjutnya pelepasan, seeding, air cair yang melekat pada partikel besar seperti gravel terlepas dan menjadi tetesan hujan kecil. Selanjutnya presipitasi yang jatuh, proses akhir. Yang mana ini merupakan proses akhir dari presipitasi ini, presipitasi akan jatuh baik itu sebagai hujan, salju, ataupun gravel. Karena ditarik oleh gravitasi. Jadi pada intinya, proses-proses ini merupakan proses terbentuknya presipitasi yang bisa kita lihat baik itu hujan, salju, ataupun gravel. Sesederhananya seperti itu. Baik, lanjutnya pada soal nomor 5 dan hingga soal nomor 8, kita akan membahas soal hitungannya. Langsung saja, pada soal hitungan yang pertama, kita akan membahas soal tentang pertumbuhan tetesan air dalam proses kondensasi awan. Sebuah drop
tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mm sampai 20 mm dalam 2-3 menit pada suhu 12,3 derajat Celcius dan tekanan 102,3 kilopascal. Yang ditanyakan jenuh ambien yang mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pembentukan pertumbuhan awan. Jadi langsung pada penyelesaiannya, kita menggunakan persamaan dasar pertumbuhan tetesan R kuadrat T kurang R kuadrat 0/2T. Hingga kita dapatkan hasil 0,143478 nanometer kuadrat per detik. Selanjutnya, kita kaitkan dengan suhu dan juga tekanan. Dengan data suhu dan tekanan yang ada, kita dapat menentukan S1-nya sini sekitar 112,20 nanometer per detik. Selanjutnya kita hitung rasio S dan S1 diperoleh sekitar 1,28. Sehingga pada akhirnya kita dapat menentukan eh, berapa jenuh ambien atau S. Di sini kita peroleh 2,28%. Pada soal nomor 6 selanjutnya, kita akan membahas soal mengenai menghitung curah hujan. Jika kita ketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal, D-nya sama dengan 2,3 mm dengan kecepatan jatuh U 2,3 meter per second dan densitas droplet 22,3 tetes per meter kubik. Di sini kita menggunakan distribusi Marshall-Palmer dalam penyelesaiannya. Ini merupakan single droplet. Yaitu rumusnya Pi per 6 kali U kali D kali D pangkat 3 kali N kali D. Hingga kita langsung saja kita lakukan kita substitusi nilai-nilai yang diketahui sehingga kita mendapatkan nilai R sebesar 1,223 mm per jam. Selanjutnya pada soal nomor 7 kita akan menghitung mengenai awan orografis yang melibatkan proses kondensasi pertumbuhan tetesan air dan waktu jatuhnya melalui awan. Awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,23 km mengandung uap air 0,23 gram per meter kubik. Sebuah tetes dengan jari-jari 0,123 mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Tentukan ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu. Asumsikan dalam unit efisiensi penggabungan dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam pertumbuhan awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. Selanjutnya bagian B, waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui hujan dengan asumsi terminal velocity tetes di mana K3 sama dengan 8 kali 103 per detik. Selanjutnya bagian C, tentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika upload sebesar 2,3 cm per detik. Langsung pada bagian A, langsung saja kita masukkan rumus RB. Dalam penyelesaian bagian A, langsung saja kita masukkan rumus RB kurang RT sama dengan EM integral 0 hingga T hingga 0 U R dt. Sehingga kita mendapatkan nilai RB 0,1231 mm. Langsung pada bagian B, kita menggunakan rumus dr per dt sama dengan EM per 4KL K3R. Integral AB RT dr per R sama dengan integral T0 EM K3 per 4KL sama dengan ln RB per RT sama dengan EM K3T per 4KL sehingga pada akhirnya kita mendapatkan T sebesar waktu 2,27 detik. Kita bagian C,
kita menggunakan rumus dr per dz sama dengan sama dengan em per 4ql ur per uur sama dengan integral rb hingga r0 dr integral z0 em per 4ql ur per u kurang ur kali dz. Sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan nilai RB sebesar 0,1230 mm. Selanjutnya kita masuk pada soal terakhir. Kita akan menentukan ukuran dari tetes di puncak lintasan, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, waktu yang tersisa bagi droplet di awan jika sebuah tetes berdiameter 0,23 mm terletak di dasar awan cumulus yang memiliki konsentrasi air sebesar 1,23 gram per meter kubik dan kecepatan updraft konstan sebesar 2,3 meter per detik. Kita menggunakan persamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Langsung saja kita masuk pada penyelesaian untuk bagian A. Kita menggunakan rumus dr per dz sama dengan em kali ur per 4ql kali u kurang ur. Integral rt hingga 0 dr sama dengan integral z0 em kali ur per 4ql kali u kurang ur dz. RT kurang RB sama dengan EM dikali UR per 4ql kali U kurang URZ. RT kurang RB sama dengan langsung kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. Sehingga pada akhirnya kita menemukan hasil RT sama dengan min 1,91 mm. Selanjutnya bagian B, rumus yang digunakan UR per U kurang URDR sama dengan EM per 4ql dz. Integral R hingga R0 UR per U kurang URDR sama dengan integral Z hingga Z0 EM per 4ql dz. Integral RF R0 U per UR kurang integral R FR0 per RDR sama dengan integral Z hingga Z0 EM 4ql dz hingga pada akhirnya kita mendapatkan hasil sebesar 1,9916 mm. Selanjutnya bagian C menggunakan rumus dB per dt sama dengan EM per 4ql UR integral RF hingga N0 per URDR sama dengan integral T 0 EM per 4ql dt. Langsung kita substitusi nilai-nilainya sehingga kita mendapatkan T sebesar kurang lebih sebesar 877 detik atau kurang lebih sekitar 14 menit. Baik, sekian pembahasan soal fisika awan dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika masih banyak terdapat kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.